Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seorang pembunuh dan Ramil Aradide Deyai diringkus polisi. Parkir di bandara, mobil dinas Brimob Polda Papua dibawa kabur seorang pemuda. Tim SAR dan polisi evakuasi pengendara yang terjebak banjir di Jalan Trans Papua, Merauke, Boven. Tidak sesuai dengan kesepakatan stikernya ini. Sudah nih ada gambar dia punya mobilnya itu seperti apa? Ini murah sekali. Merusak rental. Kita ini semua mati di sini. Mengejek rental. Perselisihan antara sopir taksi rental dan sopir online Maxim di Timika belum juga berakhir. Abang, kau tahu orang ini? Cabut. Kalau dorang bergerak, Jangan, itu Maxim tidak akan bertahan di Timika. Cabut sudah. Bahkan pertikaian mengarah ke tindakan anarkis di mana sejumlah orang tidak dikenal merusak papan nama kantor Maxim di Jalan Hasanuddin di Timika. Sejumlah orang bahkan mengancam sopir online Maxim dengan memaksa mencabut stiker Maxim di kendaraan. Saya sudah kapok, Bang. Sudah berhenti saya. Cabut stikernya, Sopir taksi rental Timika sampai saat ini belum menerima adanya kehadiran taksi online atau Maxim yang beroperasi di Timika. Kuasa hukum Maxim, Ria Aritona, mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Padahal menurut Ria, Maxim sudah bertemu dengan sopir rental dan bersedia mengikuti permintaan sopir rental agar memasang stiker. Selain itu, Maxim akan menunggu hasil dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Namun, Ria menyesalkan ada pihak tertentu yang justru mengintimidasi sopir Maxim. Jadi sesuai dengan kesepakatan kami pada mediasi sebelumnya, ada 4 poin kesepakatan, terutama yang pertama adalah pemasangan stiker. Jadi bagi driver kami yang sudah memasang stiker, kami sudah memperbolehkan untuk operasional. Yang belum memasang stiker di mobilnya, kami blokir akunnya, belum boleh operasional. Gitu. Jadi Maxim Timika beroperasional dengan syarat Maxim Car-nya sudah ditempel stiker Maxim sesuai dengan isi kesepakatan kami. Sudah, tapi keesokan harinya ini sudah yang terjadi, pengerusakan terhadap kantor Maxim. Berarti kan apa isi kesepakatan kami, mereka uang prestasi gitu loh, tidak melakukan apa yang kami perjanjikan. Sangat disayangkan ya. Harusnya kan sama-sama sejalan sesuai dengan kesepakatan kami, sama-sama beroperasi, sama-sama saling menghargai. Adapun nanti mengenai tarif regulasi itu akan dibuat kemudian nanti daripada hasil daripada keputusan dari Dinas Perhubungan gitu. Tapi mereka nggak sabar. Sebelumnya, sopir rental resah dengan kehadiran sopir taksi online Maxim karena tarif yang ditawarkan jauh lebih murah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. KPU Merauke dalam rapat pleno sudah menetapkan perolehan suara atau kursi bagi parpol dan caleg terpilih. Terhitung 21 hari sejak penetapan tersebut, KPU meminta seluruh caleg terpilih wajib menyerahkan laporan harta kekayaan ke KPU Merauke. Namun hingga kini baru 5 caleg yang menyerahkan laporan kekayaan mereka ke KPU. Roske Bubun mengatakan, jika caleg terpilih tidak menyerahkan laporan harta kekayaan, maka sesuai aturan KPU mereka tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD Merauke. Beberapa partai belum disampaikan ke kami karena memang kami baru selesai penetapan calon terpilih, belum ada yang disampaikan ke kami. Bu, kira-kira kalau mereka tidak ada yang menyampaikan atau mungkin terlambat, apakah ada? Pastinya tidak akan dilantik. Oke, tidak. Iya, tidak akan dilantik ya. Kekayaan bagi calon anggota dewan itu selempat-lepatnya akan Oke, terkait dengan calon terpilih ada kewajiban yang harus mereka sampaikan ke KPU, yaitu tanda terima bukti telah melaporkan laporan harta kekayaan. LHKPN ini paling lambat kami terima 21 hari sebelum pelaksanaan pelantikan. Maka
calon-calon terpilih harus wajib memasukkan ini sebelum mereka dilantik. Sejauh ini sudah ada yang melaporkan Ibu. 30 itu partai-partai apa saja yang banyak mendapatkan? Untuk partai-partai yang mendapat kursi, ini Partai Nasdem ada 5 kursi yang masuk unsur pimpinan ya. Partai Nasdem 5 kursi, PKB 5 kursi, dan PDIP 5 kursi. 5 kursi ya. KPU Merauke menetapkan 3 partai besar di Merauke memperoleh 5 kursi. Masing-masing Partai Nasdem 5 kursi, PDIP 5 kursi, dan PKB 5 kursi. Sementara Partai Golkar, PKS, dan P3 masing-masing 3 kursi. Partai Gerindra 4 kursi, dan Partai PSI dan Demokrat masing-masing 1 kursi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pangdam 14 Hasanuddin Makassar, Majen TNI Bobi Rinal Makmun tiba di Bandara Mopah, Merauke. Dari bandara, Pangdam langsung bertolak menuju pos taktis Yonif 726 Tamalatea di distrik Sota, Merauke. Selama menempuh perjalanan 2 jam, Pangdam tiba di lokasi dan disambut Ketua Adat Masyarakat Sota, Daud Dimar. Pangdam juga berdialog dengan warga Sota untuk meminta masukan terkait tugas prajuritnya yang bertugas di perbatasan RI dan PNG. Gimana tanggapan Anda dengan kehadiran Satgas 726 di perbatasan Sota ini? Kami senang, kami senang dengan kehadiran tentara di sini. Bisa jaga keamanan, senang tidak ada orang mabuk. Ya, selama ini aman ya. Bagaimana tanggapan Ibu dengan kehadiran tentara yang jaga perbatasan RI PNG? Sangat baik pelayanannya. Kunjungan Pangdam 14 Hasanuddin ke wilayah perbatasan untuk melihat kondisi prajurit yang bertugas. Ia meminta anak buahnya untuk peka dengan kehidupan warga di perbatasan. Ya, harapannya situasi di sini semakin baik ya. Siap. Baik buat masyarakat di sini dan satuan penugasan bisa memberikan manfaat kepada mereka. Menjaga kedaulatan NKRI sudah pasti itu tugas dari kita. Kemudian pembinaan teritorial ke warga masyarakat yang di perbatasan seperti apa, Jenderal, disampaikan oleh Satgas ini? Poinnya satu, bagaimana mereka bisa membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sini. Banyak aspek yang bisa dia lakukan kan. Salah satunya mungkin bagaimana dia bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan semacam ide-ide untuk meningkatkan taraf hidup, bagaimana dia bisa bertanam dan sebagainya supaya manfaatnya bisa kembali kepada mereka dan keluarga. Setelah 2 jam berada di pos Kotis Yonif Tamalatea, Pangdam kembali mengunjungi pos PLBN Sota yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Pangdam kembali berdialog dengan warga di salah satu kampung yang berdekatan di PLBN Sota. Warga mengaku senang dengan kehadiran Satgas Pamtas Yonif 726 Tamalatea karena keamanan menjadi lebih terjamin, tidak terkecuali warga Papua New Guinea yang kerap berkunjung ke wilayah perbatasan untuk berbelanja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.